Ternyata Pak Bakti yang mengajar adalah arwah. Ia sudah meninggal dalam kecelakaan. Halo The Misty, kembali lagi di Layar Hitam. Kali ini gue akan mereview film yang berjudul Dosen Gaib. Nah, Dosen Gaib, sudah malam atau sudah tahu? Adalah film horor psikologis yang diadaptasi dari kisah viral di Twitter tahun 2016. Cerita berpusat pada Pak Bakti, seorang dosen killer yang terkenal galak di Universitas Erlangga. Di balik ketegasan tersimpan masa lalu tragis, kematian istri dan anak perempuannya yang bernama Nisa yang selama ini disangka akibat tekanan didikan yang keras dari seorang ayah. Konflik dimulai saat 4 mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah Pak Bakti harus mengikuti kelas remedial malam hari. Pak Bakti lagi, dosen killer pakai tongkat. Stres gue kalau dia yang ngajar. Jangan pakai mata. Pak Bakti. Mulai Senin, kalian ikut semester pendek. Selama semester pendek, suasana kampus yang sepi dan gelap menjadi panggung dari serangkaian kejadian mistis yang mengguncang mental mereka. Anjir, sepi banget di kampus kalau libur. Ternyata Pak Bakti yang mengajar adalah arwah. Ia sudah meninggal dalam kecelakaan. Teror yang terjadi menyebabkan satu mahasiswa yang bernama Maya meninggal dunia karena gangguan kesehatan mental yang memburuk, sementara yang lain terluka dan trauma. Nah, penyelidikan mengungkap bahwa Nisa wafat akibat epilepsi dan kecelakaan, bukan karena tekanan psikologis. Pak Bakti pun ternyata sosok penuh kasih yang berubah dingin karena kehilangan. Dan teror menyebabkan trauma dan satu korban jiwa akibat tekanan psikologisnya. Kematian anak Pak Bakti ternyata bukan karena tekanan, tapi karena penyakit epilepsi. Film menyentuh sisi kemanusiaan di balik sosok yang ditakuti. Kita semua tahu kalau Pak Bakti itu memang dikenal killer. Sudah 20 tahun saya mengajar, baru kalian yang tidak berhasil. Sorotan utama dari cerita ini yaitu adaptasi dari kisah Twitter viral tentang dosen killer yang bernama Pak Bakti, serta pengaturan kelas remedial malam hari di kampus sepi menciptakan atmosfer yang horor. Pak Bakti ternyata sudah meninggal, yang hadir adalah arwahnya. Gak ada pilihan lain, Tah. Wawasan kunci dari film Dosen Gaib yaitu ketegangan karakter Pak Bakti mencerminkan bagaimana trauma dapat mengubah pribadi seseorang dan bagaimana persepsi yang dibentuk dari rumor bisa membuatkan kebenaran yang lebih kompleks. Horor dan psikologisnya bukan sekedar supranatural. Teror dalam film ini bukan hanya karena hantu, tapi juga ketegangan batin, rasa bersalah, dan ketakutan kolektif yang membentuk atmosfer horor lebih mendalam. Kalian mau kemana? Sudah malam, Pak. Sudah malam atau sudah tahu? Setelah kebenaran terungkap, arwah Pak Bakti dan Nisa akhirnya pergi dengan damai. Cerita ditutup dengan munculnya dosen baru yang membawa semangat pendidikan yang lebih penuh empati. Kita harus lakuin sesuatu. Gak bisa diem aja. Pemanfaatan setting dan simbol
Kampus malam hari dan simbol seperti boneka beruang milik Nisa memperkuat suasana mencekam sekaligus menyuarakan sisi emosional yang menyentuh. Mitos dan faktanya, cerita memperlihatkan bagaimana tragedi bisa disalahpahami dan memunculkan mitos yang merugikan, serta pentingnya mengungkap fakta demi penyembuhan. Dan pentingnya keseimbangan teknis dalam film kehilangan sebagian potensinya karena penggunaan CGI yang kurang realistis dan sound design yang terlalu dramatis menunjukkan perlunya harmonisasi antara peran dan naratif dari cerita film horor tersebut. Kesimpulan dari film Dosen Gaib, Sudah Malam atau Sudah Tahu, berhasil menghadirkan horor yang bukan hanya menakutkan tetapi juga menyentuh sisi emosional yang psikologis penonton. Kisahnya memperlihatkan bahwa sosok yang terlihat menyeramkan bisa menyimpan luka yang dalam. Meski terkendala dalam aspek teknis, film ini tetap memberikan pengalaman menonton yang reflektif, meningkatkan bahwa balik kegelapan rumor dan trauma selalu ada sisi manusia. Nah guys, jadi segitu review film tentang Dosen Gaib. Sudah Malam atau Sudah Tahu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.